Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih seharian Tuhan sudah pimpin kami. Bahkan di malam hari ketika kami istirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh-tubuh sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Kami boleh mengawali hari ini bersama-sama dengan Engkau. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja yang berkuasa, yang berkata,
Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Radaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mau Ibu Adeline pimpin doa. Ibu Adeline silakan Bu. Monitor Bu Adeline. Atau Pak Septianus Pak, silakan Pak pimpin doa Pak. Halo. Baik Pak, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, di pagi ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah hadir Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul dalam Zoom pagi ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan namamu dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami dalam Zoom ini, dalam ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan berkati rekan-rekan kami yang melayani, baik dalam menaikkan pujian dan penyembahan, Bapak Pendeta Daniel Apri, dan juga hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu. Dan juga sampai dengan bincang-bincang Tuhan, biarlah semua kiranya berkenan di hatimu Tuhan. Kami naikkan doa ini Tuhan dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Septianus yang sudah bawa kita, pimpin kita dalam doa, memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini yang bertugas selain saya, nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Gandhi Ginting, STH Emin, kemudian doa syafaat Pak Yeri Yoram. Nah, bincang-bincang ini apakah Pak Manik atau Pak Anton, saya kurang tahu nanti. Dan Anton itu, Thanos, Pak Anton Thanos. nah Pak Anton Thanos tuh benar ya, karena Pak Manik kemarin sudah tukar tugas ya dengan Pak Iya. Anton ya. Oke, puji Tuhan. Kemudian ditutup oleh Pak Brahmana Sembiring. Ya, kita menyanyi dulu dengan beberapa lagu sukacita ya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa. Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, puji Tuhan, kasih Tuhan luar biasa, selalu mengalir dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Gandhi Ginting. Kita sambut dengan satu lagu lama, Aku Datang dan Ku Bersujud Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hati dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu.
Buka mata hati dan seluruh jiwa, nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuatkan di saat terjatuh. Bukanlah bejana dengan air, sungai-Mu haus akan firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Aku datang dan bersujud di hadapan, rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku, telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang teguhkan di saat terjatuh. Penuhkanlah bejana dengan air, sungai-Mu haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Penuhkanlah bejana dengan air, sungai-Mu haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Kepada hambanya Bapak Gandhi Giting kami persilakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Roh Kudus terus bekerja hari ini, bahkan sampai pagi hari ini kami ada di dalam satu ibadah online di dalam grup Peduli Misi Desa. Tuhan kiranya ya lewat puji-pujian dan sudah kami naikkan kehadirat-Mu. Bapak Engkau mendengarkan, Kamu jamah setiap kami menjadi semua jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Kami bawa maesba doa kami. Terima kasih Tuhan untuk sebentar waktunya bagi kami semuanya Tuhan yang ada Tuhan, baik itu yang secara online dan media sosial lain selain Zoom, kami boleh hati kami untuk firman Tuhan. Biar Roh Kudus jamah kami sehingga firman-Mu berkuasa pagi hari ini. Beri satu kekuatan bagi kami, beri satu pengertian bagi kami,
sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami khususnya sepanjang hari ini hanya dengan dalam nama Yesus, kuasa Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini, dan hamba boleh menyampaikan dengan penuh dengan sukacita dan penuh dengan urapan Roh Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, bagi segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya. Shalom Pak, shalom Pak. Shalom Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah beri kesempatan buat saya untuk boleh ada dalam ibadah Zoom pagi hari ini dalam grup WhatsApp Peduli Misi Desa. Saya percaya pagi hari ini memang benar saya ini sedang ada di desa. Nanti ambil kanan Pak. Oh iya, ya. Ya, desa namanya Desa Marindal 2. Ya, yang berada di dalam satu kecamatan Patumbak di salah satu kabupaten juga yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Karena itu saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara juga ada juga yang berada di desa. Ya, saya percaya kita semuanya ya, baik di desa maupun di kota, pagi hari ini saya mengajak kita semuanya hamba Tuhan ya, baik secara Zoom hari ini bersama-sama mengikuti ibadah ini maupun kita semuanya juga yang ada ya, yang terhubung dengan Yesus yang lain. Pagi hari ini saya rindu kita untuk buka kitab kita, baca satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi ya, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua sekalian saudaraku ya. Dalam satu perikop yang ada ini judulnya Yesus mengutus ke-12 muridnya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan mereka. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa. Jangan membawa apa-apa ya di dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, ya, sesuai juga dengan nama daripada grup WhatsApp kita ini, Peduli Misi Desa. Saya yakin bahwa sampai saat ini juga kita semuanya adalah murid-murid Yesus, hamba Tuhan yang ada, ya, mau melanjutkan penginjilan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang kita baca tadi dalam satu perikop ini. Nah, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, ya, pembacaan kita tadi itu saya bacakan, ya, bahwa ya Tuhan itu sudah memberikan satu mandat kalau kita semuanya
Ya, kita tahu semuanya bahwa ada amanat agung, ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, dan bagi para pelaku daripada amanat ini adalah awalnya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang yang sudah dipilihnya secara langsung. Tapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan pada setiap kita bahwa setiap kita juga yang mau belajar firman Tuhan adalah murid-murid Yesus. Nah, secara langsung juga kita adalah orang yang akan melanjutkan, ya, kegiatan. Orang, ya, hamba Tuhan kita semua yang ada di grup PMD ini yang akan meneruskan penginjilan, yang akan melakukan tugas amanat agung itu. Dan kalau kita perhatikan, ya, apa-apa hal yang baru kita lakukan dalam saat kita menginjil di sini, memang yang paling penting itu adalah rasa peduli, saudara. Rasa peduli. Kalau kita baca dalam Alkitab dan semua orang-orang yang menginjil, baik dari, ya, latar belakang gereja apapun, tetap harus itu, ya, beracuan, berpedoman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi contoh teladan dalam kita menginjil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukanlah ketua sinode kita, bukanlah mungkin ada orang-orang terkenal yang kita sudah pernah tonton, disaksikan, ya, baik itu secara online atau secara langsung, bukan itu mereka, ya, tapi Tuhan Yesus yang menjadi pedoman kita, ya, Tuhan Yesus yang menjadi acuan kita. Nah, kalau kita baca, saudara kasih Tuhan, dalam seluruh Alkitab kita ini, dalam khususnya perjanjian baru, karena memang kita hanya bisa, ya, secara langsung melihat kenyataan, ya, bahwa kerjaan Tuhan itu, pemberitaan Injil itu secara langsung oleh tubuh Yesus secara fisik itu kita dalam perjanjian baru, the New Testament, ya. Nah, kalau kita baca sekali, ya, kita baca banyak sekali Tuhan Yesus dalam saat yang beritakan Injil, ya, pergi ke desa-desa, kota-kota, dia selalu tergerak dengan hati yang berbelas kasihan. Ya, tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Ya, itu adalah the blood, ya, the grace, ya, mercy, tergerak dengan belas kasihan. Nah, ini saya selalu kita perhatikan, ya, tergerak dengan belas hati yang berbelas kasihan. Ini sama dengan peduli, rasa peduli, ya, rasa peduli Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, tidak tertandingi, ya. Bahkan di awal kita, ya, praktik, ya, kalau kita lihat dalam sejarah Yesus, dia akan sampai titik darah penghabisan, dia mati, menunjukkan rasa pedulinya bagi umat yang dikasihi, bagi orang-orang yang berdosa. Makanya saya bersyukur sekali ada, ya, Pak Amir Aritonang sebagai pendiri dari grup ini, peduli misi desa. Ya, tapi kalau bisa, ya, ya, memang kalau saya pikir memang banyak orang, ya, ya, yang lebih peduli sama kota. Ya, jadi apakah perlu juga dibuat grup peduli misi kota? Ya, banyak orang yang tidak suka memang kalau diutus itu ke daerah-daerah, ke desa-desa. Tapi saya bersyukur, ya, lewat grup WhatsApp ini, ya, kita boleh bersama-sama, ya, untuk membuat dalam hidup kita ada rasa peduli terhadap desa-desa, saudara. Karena kalau kita perhatikan, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini jelas-jelas sekali, saudaraku. Dan saya searching tadi kata desa yang ada dalam Alkitab itu, ada beberapa tempat-tempat, ada beberapa desa-desa yang tercatat dalam Alkitab yang mendapatkan kunjungan dari Tuhan, yang benar-benar menjadi perhatian dari Tuhan untuk supaya Injil itu boleh diberitakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, ya, hari ini juga dimanapun kita berada, tidak hanya di grup WhatsApp ini saja, tapi di media-media sosial online yang lain juga yang ada, Tuhan memanggil setiap kita untuk masuk dalam satu penginjilan di ladangnya, di desa-desa. Nah,
Ayat yang pertama, saudaraku, dikatakan maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara dikasih Tuhan, ada dua misi atau tujuan daripada Tuhan untuk memanggil murid-muridnya. Hari ini juga saya mau katakan, misi yang sama saya yakin itu diteruskan kepada kita pada pagi hari ini di mana kita berada, saudara. Bahwa Tuhan memanggil saudara, memanggil kita semua untuk memberitakan Injil. Ya, saudaraku, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya, tidak perlu kita bimbang terhadap satu tugas yang sudah Tuhan berikan pada kita pagi hari ini. Dua tujuan itu ya yang ada tertulis di sini jelas-jelas sekali. Yang pertama adalah untuk apa, saudaraku? Untuk menguasai setan-setan. Ya, dan yang kedua apa? Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya, saudara, saya ini sebagai seorang gembala sidang dalam satu gereja lokal yang kecil di desa ini, saudara. Saya juga seorang pendoa syafaat. Setiap Sabtu saya memimpin beberapa hamba Tuhan yang ada, yang lain dari berbagai denominasi gereja ya di kota Medan, ya, karena tempat tinggal saya memang desa Medan 2 berbatasan langsung dengan kota Medan, ya. Jadi kami ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi perlu saya beritahukan bahwa desa Marindal 2 ini ya salah satu desa yang berada dalam satu kabupaten yang terluas di Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi kota Medan yang ada sebagai ibu kota daripada Provinsi Sumatera Utara itu dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Ya, beberapa desa itu mengelilingi kota Medan. Ya, jadi ada banyak desa di Kabupaten Deli Serdang ini, saudaraku. Ya, kalau di pemerintahan Kota Medan itu tidak dinamai sebagai desa, tetapi kalau di kabupaten itu ya dinamai dengan desa. Artinya ya beberapa desa itu bisa menjadi satu dalam satu pimpinan daripada kabupaten. Kalau di kota itu adalah kelurahan. Nah, jadi karena itu dikelilingi ini, maka saya pikir ya, penting sekali untuk ada menara dua kota. Saya bersyukur juga saya terhubung ya dengan menara dua kota, jaringan dua kota, sekota jaringan dua. Jadi kalau bisa nanti Pak Amir, kita buat juga jaringan doa desa. Saya mohon usul juga nanti kalau bisa ya ada ya, kita buat jaringan dua desa. Biasanya selama ini hamba Tuhan terlalu memperhatikan kota, sehingga yang ada jaringan dua kota, jaringan dua sekota. Nah, ya. Nah, saudaraku, kami berdoa dan dalam setiap kegiatan doa itu, ya setiap Sabtu di Menara Dua Kota, kita harus tahu bahwa dalam satu daerah tertentu itu ada orang kuatnya, ada penguasanya. Kalau di satu desa itu pasti orang yang kuat itu adalah kepala desa. Kades, Pak Kades. Ya. Kalau di kota sudah pasti wali kota. Itu secara pemerintahan. Nah, saudara, dalam alam roh juga ada yang dikatakan roh-roh teritorial. Orang-orang kuatnya ada. Yang menguasai satu desa itu ada secara spirit. Yang menghalangi pemberitaan Injil itu sudah pasti ada. Dalangnya ada pasti. Dan tidak bukan jelas sekali di sini mengapa Tuhan Yesus dia mempunyai dua misi untuk penginjilan di desa-desa. Tidak bukan adalah
jelas tadi yang pertama apa? Untuk menguasai setan-setan. Iya kan? Nah, kalau di pemerintahan itu yang dikuasai oleh pasti pemimpinnya, pemimpinan tertinggi, pemimpin di desa, Pemdes. Ya, istilahnya itu Pemdes adalah seorang kepala desa. Dia the first man. Ya. Ada juga the first spirit. Ada juga penguasa desa, saudara-saudara. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Efesus 6 ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan kita, saudara, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa. Ya. Kita bersyukur kalau dalam satu pemerintahan desa itu uh, pemimpinnya atau kepala desanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi bagaimana kalau kadesnya, kepala desanya itu tidaklah seorang yang takut akan Tuhan? Sudah pasti dia akan melakukan ya pemerintahannya itu dengan siapa? Dengan cara-cara siapa? Sudah pasti ya. Makanya perlu sekali kita hamba Tuhan ya, diingatkan untuk senantiasa berdoa syafaat. Untuk pertama-tama berdoa syafaat bagi siapa? Para pembesar, pejabat. Yang kita doakan itu dalam setiap doa syafaat kita ya adalah para pembesar, termasuklah kepala desa. Di dalam satu desa itu pembesarnya adalah kepala desa, perangkatnya dan sebagainya adalah sekretaris desa. Ya. Nah, saudara. Jadi saya percaya bahwa kita semuanya dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang juga yang akan tampil di tiap-tiap desa menjadi pejabat. Ya gini-gini kita, saudaraku, tinggal di desa atau yang punya rasa kepedulian terhadap desa, kita adalah pejabat. Ya, amin. Coba yang percaya dirinya adalah seorang pejabat, boleh diberikan dulu ya love offering atau apa di dalam ini kan ada tampilan-tampilan sebagai respon baik kita semuanya, saudaraku. Amin. Iya. Sudah ada 26 orang yang terhubung saat ini yang sedang mengikuti secara Zoom, dan juga saya sedang live juga di Facebook ya. Ya, saya yakin ya saudara-saudara kita semua adalah pejabatnya desa. Tapi pejabat ilahi, saudaraku. Bukannya kita ada tertulis bahwa Tuhanlah yang memberikan, baik itu rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru. Itu pejabat ilahi, saudaraku. Orang-orang boleh menganggap ya karena mereka tidak mengerti bahwa pejabat-pejabat daerah ya itu hebat. Ya, kepala desa pasti dikenal oleh seluruh warganya. Ya. Ya. Jadi mulai hari ini kita boleh mengenal juga, saudaraku. Masing-masing kita berada, mungkin boleh di chat ya di kolomnya, saudara berada di desa mana. Kalau berada di desa ya. Dan apakah kita mengenal siapa kepala desa kita, saudara? Itu perlu kita doakan sesuai Alkitab. Ya, dalam 1 Timotius 2, pertama-tama naikkan doa syafaat kepada para pembesar. Doakan, saudaraku, kepala desa kita masing-masing di mana desa kita berada terlebih dahulu. Kalau kita mau skop lebih luas, kita bisa kita bertetangga dengan desa apa. Boleh doakan supaya kenapa kita doakan saudara mereka? Karena Injil yang kita beritakan di desa di mana kita berada itu, saudaraku, tidak terlepas juga dari mereka. Peraturan-peraturan yang ada di desa-desa itu juga, saudaraku, mari kita doakan supaya tidak terjadi seperti yang ya di beberapa desa yang ada di negara kita ini atau di beberapa kabupaten yang ada yang lain. Seperti baru-baru ini di Sukabumi
Dan terakhir saya dengar itu ada di mana, di Depok, gereja GBKP, ya, baru ini, salah semalam, 2 hari yang lalu. Mungkin saudara Bapak Ibu yang ada di Depok sudah mendengar berita atau belum, tidak. Gereja Batak Karo. Saya ini asal saya dari suku Karo, saudaraku. Walaupun saya tidak melayani gereja Batak Karo Protestan, tapi saudaraku bagaimanapun karena saya asal dari suku Karo. Ada banyak kami hari ini, saudaraku, sebulan 2 kali. Ya, kalau Tuhan izinkan, terus kami melakukan penginjilan ke desa-desa yang ada di Tanah Karo, di Kabupaten Karo, saudara. Banyak di sana, saudaraku, desa-desa yang mereka haus akan firman Tuhan. Bahkan yang masih terikat dengan adat istiadat, terikat dengan kuasa kegelapan. Makanya Tuhan Yesus, saudara, ya, mengutus murid-muridnya untuk 2 hal. Ya. Mengutus murid-muridnya ke desa, saudaraku. Ayat terakhir, ya. Karena kenapa saya tekankan penginjilan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus itu lebih ke desa. Ya, ayat 9 coba, ayat yang terakhir dalam perikop itu ayat 6, bukan ayat 9. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi apa? Mengelilingi apa? Segala desa. Coba perhatikan, saudara, ayat 6. Injil Lukas pasal 9. Ada haleluya. Bersyukurlah kita, saudaraku, ada dalam grup WhatsApp PMD ini. Ternyata, Haleluya. ya Pak Amir, ya Bu, apa? Amin. Syukur, kenapa? Iya, Amin. karena ternyata, saudaraku, ya, Tuhan mau sebenarnya kita lebih memprioritaskan penginjilan di desa. Amin. Ada haleluya. Amin. 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 Ini bukan asal-asalan ini. Lukas ini, saudaraku, dia seorang dokter. Bahkan Kisah Rasul juga dia tuliskan. Kenapa tertulis di situ? Perhatikan sekali lagi ayat 6 Lukas 9. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa. Desa-desa terlebih dahulu dikelilingi. Memang ada juga nats lain mengatakan Tuhan Yesus pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari desa ke desa yang lain. Tapi jelas di sini, ya, yang menjadi sasaran utama, the first priority of Jesus, I think, saya percaya, saudaraku, I believe, not I think, saya percaya sasaran utama Tuhan Yesus itu sebenarnya desa. Kalau saya jauh-jauh, saudaraku, ya kalau saat kita tercatat survei di Indonesia kita, di negara kita ini, desa yang paling banyak. Kan ada lagunya, desaku yang ku cinta. Sejak dulu kala. Kalau kami di Sumatera Utaranya ada istilah yang sangat terkenal sekali waktu Gubernur Raja Inal Siregar itu memimpin, Marsipature Hutanabe. Ada kita di sini, ada Pak Siregar ini. Salam Pak Siregar. Kira-kira nanti boleh dijelaskan artinya di dalam chat itu apa arti dari Marsipature Hutanabe. Mertua saya pun itu baru Siregar. Ya, ya, bersyukur pemimpin bangsa kita, ya, Bapak Prabowo ini memperhatikan desa-desa yang ada di Indonesia. Saya pikir kita nanti boleh, ya Pak Amir, ya, untuk beraudensi. Saya siap dari desa Marinal 2, Pak, ikut dengan Bapak Presiden kita, yang menunjukkan rasa kepedulian kita ini atas desa-desa. Dan kita bisa berkolaborasi, saya pikir, Pak. Tidak hanya di dalam Pemdes yang ada di tingkat kabupaten. Saya yakin kita juga bisa, Pak Amir, berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Ada, amin? Nyapunya, Yuki, kamu udah. Oh, sudah. Yuki, kamu udah nyapu kan, Om? Oh, boleh apa Pak? Dibisukan. Iya, saudara. Mari, karena itu ini pekerjaan Tuhan yang mau saya lakukan, yang mau kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku sekarang ini terjaring, ya, dengan satu program yang daripada Tuhan. Ada, amin? Nah, kalau Tuhan, saudaraku, buat satu program itu, saudaraku, seperti yang awalnya yang kita baca tadi, ini kan juga, saudaraku, Tuhan yang buat program. Nggak bisa dibendung, dilawan oleh siapapun kalau kita tetap mengandalkan Tuhan.
Kalau kita betul-betul tahu dari setiap daerah-daerah itu ada siapa? Ada di situ ayat 1, penguasanya. Ada penguasa-penguasa yang berusaha terus untuk menghalang-halangi program Tuhan. Ya. Tapi sudah jelas juga saudaraku berkaitan dengan apakah pemberitaan Injil itu. Dan apakah tujuan daripada penguasa-penguasa itu sebenarnya tujuan utamanya untuk dia menguasai desa-desa? Ya lain saudaraku adalah karena sakit penyakit. Oh, jangan saudara kita kira ini sakit secara fisik saja. Orang yang tergila-gila dengan uang, dengan jabatan, dengan kedudukan itu adalah sakit penyakit. Nah, ini perlu diberantas, saudara. Ini perlu kita ketahui bersama hamba Tuhan yang ada. Untuk kita boleh ya menerima tenaga. Saudara, Tuhan hari ini tidak tinggal diam bagi kepada kita, pada gerejanya, pada saudara, pada murid-muridnya. Ada satu hal yang dilakukan Tuhan setelah kita mau menjadi hambanya, yang mau kita peduli sama desa itu. Perhatikan saudara, Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Tenaga dan kuasa diberikan kepada kita, saudaraku. Ada kemampuan bagi setiap kita. Ada kuasa, ada power. Saudara, dalam Markus dikatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Itu termasuk adalah kuasa. Mengusir setan-setan demi nama. Dalam Yakobus juga Tuhan berfirman, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, lawanlah penguasa, lawanlah ya orang-orang yang menghalang-halangi pemberitaan Injil di desa-desa itu. Kita melawan, saudaraku, senjata kita bukan senjata yang sekarang dipakai oleh Israel atau Iran yang sedang berperang, bukan. Kita tahu senjata yang ada pada kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Langit dan bumi berlalu, dan firman Tuhan tetap. Kita pergunakan seluruh selengkap senjata Allah, saudara. Ya, kalau sebagai para pendoa itu harus tahu kita. Sebagai orang-orang juga yang respon terhadap misinya daripada Tuhan untuk desa juga harus tahu bahwa senjata kita itu adalah firman Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 12 nanti saudara baca. Ya, saya bukan di sini, bukan jelas tentang itu. Ya. Mari pagi hari ini saya bersyukur kita semuanya mau untuk ada rasa kepedulian, hati yang tergerak senantiasa oleh belas kasihan. Karena ada banyak sekali saudaraku orang yang ditawan oleh penguasa itu, ditawan oleh iblis, ditawan oleh roh jahat sehingga membuat dia sakit. Ya, memang boleh ya puji Tuhan ya. Kalau ada rumah-rumah sakit, ya, tindakan awal seperti itu, tindakan pertama supaya orang yang sakit itu bisa mereka pun disembuhkan gitu, melalui medis. Ya, mereka belum sempat mendengarkan Injil. Tapi ya kita sebagai hamba Tuhan untuk pemberita Injil, mari supaya kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus itu dia banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, bahkan 2/3 pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada 3 tahun setengah melayani di bumi ini adalah tentang healing, tentang kesembuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam pelayanan kita dimanapun kita ada lakukan KKR, kebaktian nurani, selalu ada penyembuhan, healing ministry. Ya, saya jadi saudaraku dari desa ini, Desa Manel 2, sudah 2 kali mendapat kunjungan hamba Tuhan dari luar negeri, pertama dari Amerika, yang baru-baru ini sedang bersama dengan saya dari India. Dalam setiap kali ibadah KKR selalu diakhiri dengan healing service, dengan kesembuhan. Nah, betapa Tuhan care, betapa Tuhan peduli dengan sakit penyakit. Maka betapa Tuhan mau supaya orang yang sakit itu
harus tahu bahwa Yesuslah tabib yang ajaib. Bukan dokter, tapi Yesuslah dokter di atas segala dokter. Nah, pagi hari ini saudara, ada kuasa, ada tenaga di dalam setiap kita. Ada amin. Untuk kita boleh salurkan kuasa dan tenaga. Yang saya mau katakan ini saya akui adalah urapan. Kuasa dan tenaga adalah urapan. Urapan untuk mematahkan setiap kuk belenggu dosa. Orang-orang yang dibelenggu oleh dosa itu, dia menimbulkan sakit penyakit. Tidak jarang dalam setiap pelayanan kami di desa-desa KKR, dia sakit bukan karena bibit penyakit atau virus. Dia sakit karena berdosa. Nah, setelah kami doakan, dia mengampun dosa, mengakui dosa, sembuh seketika. Nah, mari saudara, kuasa itu ada pada kita, hamba Tuhan di grup PMD ini. Untuk kita boleh salurkan. Kuasa itu dari Tuhan, saudara. Tuhan yang memberikan. Jadi jangan sampai kita, waduh, kadang-kadang saya pernah juga ya, saudara-saudaraku, merasa minder, rendah diri. Habis nggak? Loh, kok banyak yang saya doakan mati. Mungkin juga di sini ada juga Bapak Ibu saudaraku yang berdoa pada orang yang sakit, orang sakit nggak sembuh ya. Jangan, ya, jangan sedih, jangan saudara, ya. Tetap terus percaya, pasti. Ah, mungkin Tuhan sudah memang mau izinkan. Ya, baru ini juga kami ada hamba Tuhan, ya, yang bersama-sama dengan kami dalam satu kegerakan anti vaksin, ya, meninggal dunia. Wah, orang-orang ada yang mencibir, ada yang berkata, wah itulah kan. Ah, jangan sampai seperti itu kita, saudaraku. Jangan kita sebagai murid-murid Yesus kita banding-bandingkan. Gereja ini atau hamba Tuhan ini dia lebih dari hamba Tuhan ini. Tidak, saudara. Ya, pagi hari ini mari saya rindu kita semuanya tetap lebih mempercayai firman Tuhan daripada apa yang dikatakan orang. Tetap kita lebih mempercayai apa yang dikatakan Tuhan terhadap saudara dan saya. Kalau pagi hari kita sepakat mau menjadi murid Yesus dan mau mengambil satu kepedulian terhadap desa-desa, mulai kita untuk mengambil kepedulian terhadap orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan. Dan percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah tetap Tuhan yang pasti akan memperlengkapi kita. Pasti. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Ada orang-orang yang tidak menerima. Ya, kalau tadi saya baca, ada juga pada zaman itu murid Tuhan Yesus saja pun ada orang tidak menerima Injil diberitakan. Ya nggak usah kita pikirin. Kenapa kita harus sakit hati? Kenapa harus kita? Tadi dikatakan kebaskan saja. Tidak usah jadi pikiran. Saudara, kadang-kadang ada banyak sekali yang buat Tuhan mungkin karena ya banyak jemaat, banyak relasi. Ya, semakin banyak beban dalam pikirannya. Ini yang membuat dia menjadi lemah kadang-kadang. Bahkan tidak tahan untuk menanggungnya akhirnya. Ya lebih baiklah kata Tuhannya, kira-kira sama aku aja lah dia. Kita melihat banyak hamba yang sudah terdahulu. Ya seperti itu, saudara. Hari ini mari, saya rindu kita semuanya boleh menjadi murid Yesus yang senantiasa seperti Yesus, memiliki hati yang peduli, tergerak senantiasa oleh belas kasihan, sehingga kita tetap memiliki otoritas, memiliki kuasa urapan, tenaga kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu boleh kita nyatakan, kita salurkan, kita praktekkan, kita manifestasikan pada orang-orang yang banyak membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan mujizat daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Saya percaya Injil tetap terus harus kita beritakan ke desa-desa yang ada. Tidak hanya di Indonesia ini saja, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Semalam dalam pelayanan kami bersama hamba Tuhan dari India, mereka rindu juga
Di India ini sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali juga desa-desa yang butuh akan Injil Kristus. Ya, kita di sini kan peduli misi desa, bukan desa Indonesia saja, walaupun memang fokus kita adalah desa, Pak. Ya, tapi juga kita perlu menjangkau bangsa-bangsa, desa-desa yang ada di bangsa-bangsa lain selain bangsa Indonesia. Ada amin. Haleluya. Amin, Pak. Amin. Apakah ada program? Amin. Ada program kita sampai ke desa-desa yang ada di luar negeri, Pak? Saya siap, Pak. Amin. Saya siap boleh ya terhubung, terkorelasi, berkolaborasi kita Bapak Ibu Saudaraku, tidak hanya menjangkau desa-desa yang ada di bangsa kita saja. Tapi Tuhan mau apa dalam amanah yang agung? Jadikan semua semuriku pergilah kemana? Seluruh dunia. The whole world, bangsa-bangsa. Baik, pagi hari ini saya percaya kalau ya kita semuanya mau siapkan hati kita untuk respon apa yang Tuhan mau lakukan. Saya yakin Tuhan mau pakai kita semuanya. Ada amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini firman Tuhan kami sudah dengarkan tuh. Bagaimana Engkau memanggil murid-murid-Mu, mengutus mereka ke desa-desa. Kami juga siap Tuhan Yesus Kau panggil tuh, diutus ke desa-desa yang ada. Dimulai dari desa di mana tempat kami tinggal. Untuk kami Bapa boleh menyatakan kuasa-Mu. Karena Tuhan Kau sudah berikan kepada kami tenaga dan kuasa untuk menguasai iblis-iblis dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Bapak hamba berdoa biarlah setiap kami yang ada di grup PMD ini Kau berikan kepada kami kuasa yang sama sebagaimana kuasa yang Kau berikan kepada murid-murid yang 12 untuk memberitakan Injil, untuk boleh pergi ke desa-desa. Tuhan juga pakai kami secara khusus hamba-Mu. Amin. Dari Tuhan dan kami semua pengurus yang ada di PMD ini, supaya Kau berkati, Kau urapi terus tanamkan visi, terus Kau tanamkan misi yang ada itu dalam hati kami yang paling terdalam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.